Halo, perkenalkan nama saya Catherine Natasha dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas PKO 2B. NIM 2005111371. Di sini saya akan menjelaskan apa itu alam ekologis Melayu. Alam dalam kearifan ekologis Melayu. Berbicara alam Melayu, kita seperti berada di dalam surga kebudayaan. Orang Melayu menjadikan segala sesuatu yang berada dekat dengan kehidupannya sebagai marwah yang telah terpahat dalam diri, menjaga keseimbangan, menciptakan ikatan juga bahkan menjalin hubungan yang harmonis dengan alam sekitar dan menjadikan contoh satu di antara beberapa yang dekat dengan kehidupannya. Alam berkembang jadi guru adalah ikatan ekspresi verbal maupun visual yang merujuk ke alam mempresentasikan hubungan harmonis manusia dengan komunitas dengan lingkungannya. Hal itu tergambar dalam berbagai aktivitas keekonomian orang atau masyarakat, misalnya dalam membuka ladang. Orang Melayu membuka hutan untuk berladang dilakukan dengan tahap-tahap yang cukup panjang. Diawali dengan menebang semak-semak, menebang, membakar, membersihkan, dan meratakan tanah merupakan bagian dari proses membuka ladang dalam lingkungan alam. Konsep kearifan orang Melayu. Secara etimologi, kearifan bermakna bijaksana, cerdik dan pandai dalam melakukan tindakan atau perbuatan serta didasari oleh keilmuan. Kearifan orang Melayu terbentuk kecerdasan dan empirik melalui dialogis dengan alam dan gagasan-gagasan yang berkembang kemudian. Ekologi dan proses kebudayaan. Ekologi merupakan faktor determinan setiap proses kebudayaan. Faktor-faktor ekologis itu diantaranya 1. Kepatuhan referensial menimbulkan kebudayaan yang bergerak mengikuti gerak ekologis yang given. Yang kedua, resporal wujud dalam alam lingkungan, dieksplorasi, ditelistik, dibaca, dan diakrabi, diposisikan sebagai subjek tempat berbagai kondisi emosi dan keperluan berbagai berkah dalam kurung alam terkembang jadi guru. Yang ketiga, objektif eksploitatif dalam lingkungan dijadikan objek untuk hal-hal yang memusat pada keperluan praktis pragmatis manusia antroposentris. Ekologi fisik di Riau. Hutan merupakan satu elemen penting dalam membentukkan kebudayaan masyarakat Melayu dan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Yang B. Tanah. Hutan dan tanah, dua istilah yang berkaitan dengan hak dan marwah masyarakat Melayu. Hutan tanah yang tergolong tanah adat ini pemilikan dan penguasaan serta pemanfaatannya dikukuhkan oleh raja dengan surat. Yang C. Sungai Riau terdiri dari 4 sungai besar, yaitu Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan, dan Kuantan atau Indragiri. Mobilitas orang di Riau pada masa dahulu mengikuti jalur sungai. Yang D. Rawa. Dalam rawa-rawa biasanya terdapat tumbuhan air serta kayu-kayuan. Bila musim pasang atau banjir, air sungai akan sampai ke rawa, maka rawa tersebut rawang. Yang E. Tasik. Sebutan dadang kawasan berair yang luas dan dikelilingi oleh tanah (daratan). Yang F. Selat. Laut pemisah antara dua daratan yang berdekatan. Biasanya selat menghubungkan antara dua wilayah laut yang besar. Yang G. Laut. Laut dapat definisikan sebagai kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dalam luas air yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Kenegaraman hayati. Yang A. Flora. Flora saujana keseluruhan kehidupan, jenis-jenis tumbuh-tumbuhan,
suatu habitat yang ada di daerah atau strata geologi tertentu. Alam tumbuh-tumbuhan sangat erat hubungannya dengan manusia. Contoh dari flora itu adalah satu, meranti. Nama jenis tumbuhan pokok Sorea albida, meranti bakah atau meranti bayah atau meranti tenggelam sejenis tumbuhan pokok dalam famili Dipterocarpaceae. Yang kedua, nibung, sejenis pohon palem rubia. Buahnya bertandan, di Bengkali disebut juga pohon nibung. Yang B, fauna. Fauna keseluruhan kehidupan hewan suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu dunia hewan. Contoh hewan yaitu 1. Serinding, jenis burung kecil yang paruhnya bengkok, badannya berwarna hijau. Yang kedua, terubuk, sebelum dewasa disebut dengan nama pies. Ikan ini banyak ditemukan di Selat Malaka. Ketika mengandung telur, ikan ini berenang melewati Selat Bengkalis atau tempatnya yang paling cocok untuk bertelur. Yang ketiga, induk pencarian, sejenis hewan pengerat keluarga Rontia yang memiliki rambut duri yang sangat keras. Namun lain induk pencarian yang dikenal dengan angik. Ukuran badannya sebesar landak. Berbeda dengan landak, hewan ini berambut duri lebih pendek dan lebih halus dari landak. Yang keempat, elang. Elang itu adalah hewan buas yang mempunyai daya penglihatan tajam, paruhnya bengkok, dan cengkeraman kuat. Menangkap mangsanya dengan menyambar. Yang kelima, kancil. Hewan kecil, pelanduk, pemakan dedaunan, berkaki 4, dan bertubuh kecil, Trangulus paiemines. 6. Gajah. Binatang menyusui yang hidup di darat yang paling besar tubuhnya. Gajah memiliki telinga yang lebar dan berbelalai panjang. Alam dalam pandangan budaya Melayu Riau. Yang A. Alam sebagai ruang hidup sesama makhluk hidup. Dalam dunia Melayu, ruang kehidupan dikatakan sebagai sojana hamparan luas sejauh mata memandang atau sepemandangan mata jauh yang dijaga dalam adat dikungkung oleh negeri sebagai unsur pembentuk. Dalam adat budaya Melayu, hutan tanah adalah ruang kehidupan komunal dengan urutan fungsinya masing-masing. Yang B. Alam. Alam terkembang jadi guru unsur penting di wilayah adat Melayu Riau, yaitu tanah itu sendiri dan hutan yang berada di tanah. Dengan sendirinya, pola ruang wilayah adat mengikuti unsur kosmologis wilayah adat, yaitu tanah untuk kehidupan dan hutan-hutan sebagai rumah bagi spirit kemelayuan atau marwah. Kearifan hubungan manusia dan alam. Orang Melayu memandang alam itu sebagai ruang hidup yang sangat diperhatikan. Orang Melayu hakikatnya hidup sehati dengan alam lingkungannya. Orang Melayu menganggap alam bukan dijadikan alat pencari nafkah, tetapi berkaitan juga dengan kebudayaan dan kepercayaan mereka.